Bisa kasih beras, kasih macam-macam. Tiap bulan kita kasih beras, kasih beras. Oh, kalau sudah mulai diikuti oleh perumus kita, oleh isteri kita, diikuti, sudah mulai dicek dan recheck. Kenapa ke rumah janda itu? Jangan kita yang kasih, suruh kasih sama isteri. Biar isteri lebih mantap, sudah boleh bang. Kata isteri, apa lah Ahmad? Jadi isteri yang rekomendasi langsung. Maka kita kadang-kadang kan anggap remeh. Orang yang hantar semayang tahajud, hantar semayang duha. Padahal dengan orang banyak dia penolong betul itu. Tadi Nabi sudah mengatakan tolong janda sama anak yatim saja lebih hebat daripada solat sepanjang malam dan lebih hebat daripada puasa enggak berbuka-buka. Makanya tadi disebutkan Nabi, kalau enggak mampu engkau menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka solatlah duha untuk bisa mendapat pahala sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana agar kita dimudahkan untuk melakukan salat qiyamul lail. Dan itu kuncinya adalah melakukan sunnah atau adab-adab yang diajarkan Nabi sebelum tidur. Mulai dari jangan tidur terlalu larut malam, kemudian hendaknya berwudu sebelum tidur, lalu bacalah zikir-zikir sebelum tidur yang diajarkan Nabi. Termasuk di dalamnya adalah surat-surat dalam Al-Quran, 3 qul, Wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambahkan ayat kursi. Lalu kemudian bacakan 2 ayat yang terakhir dari Al-Baqarah, Amanar Rasul, sampai selesai. Lalu kemudian bacalah doa, Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut juga boleh. Nah, kemudian ketika terbangun di tengah malam, berzikirlah lebih dahulu dengan bacaan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Lalu kemudian segera berwudu untuk melepaskan ikatan syaitan. Setelah itu bertakbirlah segera, artinya lakukanlah salat. Maka lepaslah semua ikatan syaitan. Sehingga kita mampu untuk melakukan salat qiyamul lail dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita membahas tentang salat qiyamul lail atau salah satunya adalah tahajud, kita lanjut ke salat sunnah berikutnya. Karena kita sedang membahas bab tentang salat-salat sunnah. Dan sebagai catatan, salat tahajud itu tidak disunnahkan berjamaah. Itu termasuk salat yang tidak disunnahkan berjamaah. Walaupun begitu, sesekali melakukan berjamaah dengan tujuan untuk melakukan tarbiyah, ini bolehkan. Contoh membangunkan keluarga, lalu melakukan berjamaah tahajud, tujuannya memberi pendidikan, kebiasaan yang baik dalam keluarga, dibolehkan. Tetapi bukan salat yang disunnahkan terus-menerus dilakukan dengan cara berjamaah.
Kita lanjut salat sunnah berikutnya, yaitu salatul duha. Salat duha. Ad-duha dari segi bahasa yaitu ma baina irtifa' asy-syam ila zawaliha, yaitu waktu di antara naiknya matahari sampai tergelincir. Itu disebut waktu duha. Sedangkan yang disebut dalam salat duha adalah salat yang dilakukan di antara waktu itu, yaitu setelah terbitnya matahari sampai tergelincir. Kalau begitu baru masuk waktu duha. Itu ketika 15 menit setelah terbit, itu baru masuk waktu duha. Makanya kita salat setelah pengajian kita biasanya kalau jam 6 lewat 20 terbit matahari, itu tunggu dulu 15 menit. Itu karena 15 menit itu waktu untuk naik. Untuk naiknya matahari. Ukuran waktunya itu 15 menit. Kalau mau tunggu 20 menit lebih baik. Untuk lebih pasti. Setelah 15 menit, itu sudah masuk waktu duha pertama. Makanya apakah salat kita setelah pengajian disebut salat duha? Karena yang kita dengar itu salat isyraq atau salat syuruk. Yang kita lakukan itu salat syuruk. Salat duha itu berbeda dengan salat syuruk. Kalau salat duha dilakukan mulai dari terbit matahari sampai tergelincir, kira-kira jam 12 kalau sekarang. Dan itu kapanpun pilihan di antara waktu itu tidak mengapa. Bahkan waktu terbaik itu kalau sudah panas, jam-jam 9, jam 10, itu duha terbaik. Jadi bukan di awal waktu duha terbaik. Sedangkan kita yang membiasakan salat setelah berdiam diri selepas salat subuh, berzikir, mengaji, lalu kita tutup dengan salat 2 rakaat. Itu salat syuruk, itu hubungannya dengan paket subuh. Jadi enggak disebut salat syuruk kalau tidak berhubungan dengan paket subuh. Apa paketnya? Harus salat subuh berjamaah, terutama bagi laki-laki. Kemudian setelah itu duduk berzikir kepada Allah atau apapun termasuk pengajian. Nah, seperti kita ni habis salat subuh langsung duduk pengajian sampai terbit matahari. Dia duduk lalu dia menutup amal subuhnya dengan 2 rakaat. Maka Nabi mengatakan mereka akan mendapatkan pahala haji setara dengan pahala haji dan umrah. Tammah, kata Nabi. Sempurna. Nah, jadi itu bukan salat duha. Karena salat duha enggak ada hubungan dengan paket subuh. Salat duha itu terlepas kapan aja boleh. Lagian waktu yang terbaik bukan di awal waktu kalau salat duha. Ya. Baik. Itu pengertian salat duha. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang melakukan salat duha. Di antaranya hadis dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Setiap hari selayaknya setiap persendian dari tubuhmu atau dari tubuh kita itu hendaknya bersedekah. Jadi setiap hari itu persendian dalam tubuh kita ini selayaknya bersedekah. Fakullu tasbihah sedekah. Setiap tasbih yang kita ucapkan dianggap berpahala sedekah. Wa kullu tahmidah sedekah. Tahmid, alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilah sedekah. Setiap tahlil, yaitu kalimah la ilaha illallah, sedekah. Wa kullu takbirah
sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar, maka itu pun sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar pun dianggap sedekah. Wa yujzi min zalika rak'atani bi rak'at yarka'uhuma min ad-duha. Dan semua sedekah-sedekah itu Allah bisa kumpulkan sekaligus dengan 2 rakaat salat duha. Jadi 2 rakaat salat duha itu setara dengan zikir yang dituntut setiap hari. Nah, itu kelebihannya. Ini hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ahmad dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang lain dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil insani 60 wa 300 mufassal. Setiap manusia itu punya 360 sendi. 360 sendi. Jadi Rasulullah sudah kasih tahu, tentu Rasulullah tidak pernah melakukan tes laboratorium tentang anatomi tubuh. Tapi yang kasih tahu adalah Allah melalui Jibril, bahwa kita ini punya 360 sendi. Kemudian alaihi ayatasaddaq ala an kulli mafsad minha sadaqah. Setiap persendian itu hendaknya bersedekah. Lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Famanil ladzi yatiqu ya Rasulullah?" Siapa yang mampu untuk melakukan sedekah setiap hari 360 sendi itu? Qala an-nukhama fil masjid bidafniha. أو الشيء ينهيه عن الطريق فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزي عنه. Jadi maksud sahabat, bagaimana caranya kami mampu, atau siapa yang mampu melakukan sedekah setiap hari dengan 360 sendi yang ada di dalam tubuh kita? Kata Rasulullah, ada caranya. Yaitu caranya ketika engkau menemukan nukhamah itu ludah atau dahak yang berceceran di masjid, maka engkau menguburkannya. Maksudnya membersihkan masjid. Dulu kan masjid Nabi pasir dengan kerikil. Jadi kalau ada kotoran, ya dikuburkan di balik. Tanahnya diangkat ke atas. Dan itu salah satu pekerjaan yang paling mulia. Banyak orang mengira hari ini membersihkan masjid itu pekerjaan remeh. Jadi dulu di masa Rasulullah ada seseorang perempuan namanya Ummu Mihjan. Pekerjaannya hari-hari datang ke masjid Nabi, setelah selesai salat kosong masjid, dia datang, dia membersihkan masjid, mengutip semua daun-daun, dia kutip semua apa-apa yang berserak di masjid, dia bersihkan untuk persiapan salat berikutnya. Lalu pada suatu hari Nabi datang salat dan tidak menemukan Ummu Mihjan. Artinya dia enggak melihat bahwa masjid sudah bersih. Biasanya masjid sudah bersih. Jadi Nabi bertanya kepada sahabat, "Mana? Kenapa tidak nampak Ummu Mihjan?" Saya enggak ada yang bersihin masjid. Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, dia meninggal kemarin ya Rasulullah. Kemarin dia sudah meninggal." Begitu Nabi tahu itu, Nabi langsung mengatakan, "Kenapa kalian tidak memberitahukannya kepada aku?" Kata para sahabat, "Kami tidak ingin merepotkanmu, jadi kami bereskan langsung." Lalu kata Nabi, "Sekarang kita ke kuburannya."
Mari sekarang kita ke kuburannya. Langsung dengan berapa orang sahabat Nabi ke kuburan Ummu Mihjan. Dan beliau mensolatkan Ummu Mihjan di atas kuburannya. Itu menunjukkan apa? Mulianya Ummu Mihjan di hadapan Nabi sehingga Nabi menyempatkan waktu untuk datang ke kuburannya. Di mana kemuliaannya? Karena Ummu Mihjan setiap hari membersihkan rumah Allah. Makanya jangan pikir peglis-peglis masjidnya buk remeh. Itu orang-orang yang akan dimuliakan Nabi nanti. Nah, jadi orang hari ini kan menolak untuk membersihkan masjid. Kalau kita nggak ada waktu, bukan karena nggak mau, tapi nggak ada waktu, ya berikanlah infak atau wakaf, cari orang untuk membersihkan masjid. Nah, jadi salah satu amalan yang bisa dia anggap bersedekahnya semua sendi adalah membersihkan masjid dari kotoran. Dan kemudian awil syai'un hi 'anil tariq, atau engkau membuang sesuatu yang menghalangi jalan. Nah, itu pekerjaan mulia. Jadi persendian itu dianggap bersedekah. Engkau membuang sesuatu yang menghalangi jalan. Ini maksudnya demi kemaslahatan orang banyak, kita merelakan diri kita berkorban agar orang lain tidak terkena kemudaratan di jalan. Ya, apapun bentuknya, menyingkirkan batang pohon, karena dalam hadis disebutkan ada seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, kata Nabi, ada seseorang yang berbulak-balik dalam surga. Berbulak-balik itu maksudnya bersukaria, senang sekali dia masuk surga. Lalu Nabi diberitahu apa menyebabkan dia sampai dimasukkan ke surga. Nabi berkata, setelah diberitahu oleh malaikat tentunya, Nabi berkata, yaitu dia pernah membuang batang pohon, ranting pohon yang jatuh ke jalan, yang jatuh di atas badan jalan. Lalu dia berniat, ya Allah, kubersihkan ini agar kaum muslimin yang lain tidak terkena mudaratnya. Lalu dia buang dengan ikhlas, enggak tahan celeng. Jadi dia buang, tidak menahan celeng untuk mengganti kelelahan dia. Dan ternyata itu yang dianggap oleh Allah amalan yang dipilih untuk memasukkan dia ke surga. Makanya masuk surga itu suka-suka Allah. Kalau Allah ridha di atas satu amal, Allah bisa hapus dosa yang lain, suka-suka Allah. Jadi jangan sampai kita pula yang mencoba-coba untuk memvonis seseorang apakah dia surga atau neraka. Karena itu hak Allah. Kita hanya bisa mengajak kepada kebaikan. Namun belum tentu yang kita ajak masuk neraka. Bisa jadi kita yang neraka, dia yang masuk surga. Jadi oleh karena itu, salah satu amalan terbaik adalah membuang atau menghindarkan orang banyak dari mudarat dengan membersihkan apa-apa yang menghalangi jalan. Apa saja hari ini mungkin kalau bukan ranting pohon, ya paling kurang sampah. Sering di komplek-komplek itu sampah dibawa lari anjing sehingga berserak di jalan. Pampers anak, pampers suami, pampers istri berserak di jalan. Yang punya rumah anehnya tidak peduli. Padahal dia tahu tuh pampers suami saya tuh. Tapi tidak peduli. Kita tidak punya sampah itu dan kita tahu itu bukan sampah kita. Kalau kita turun, lalu kita singkirkan, kita buang ke samping atau kita bersihkan agar tidak terkena banyak orang, maka kita bisa menjadi harapan. Amal itu akan memasukkan kita ke surga. Dan itu amal terbaik yang bisa dianggap bersedekah dengan 360 sendi, kata Nabi. Kebalikannya juga memudaratkan orang banyak. Itu dosa besar.
Kalau melepaskan orang banyak dari kemudaratan, itu menjadi penyebab masuk surga. Memberi kemudaratan pada orang banyak, itu menjadi penyebab masuk neraka. Begitu mafhum mukhalafahnya. Kita buang minyak di tengah jalan. Orang terpleset dah berapa orang. Itu dosa besar itu. Biasanya penjual mie. Penjual mie itu biasanya ada satu kotak kaleng itu untuk meletakkan bekasan-bekasan mie yang dia masak berulang-ulang dikumpulkan, udah penuh. Nanti ketika mau tutup, kedainya mau tutup, itu kaleng itu dengan ada bekasan mie, bawang di dalam macam-macam, dengan minyak-minyak, itu dibuang ke tengah jalan. Ketika dibuang ke tengah jalan, ada yang mesir juga. Mesir terpleset dengan minyak yang dia letakkan tengah jalan. Maka dosanya ditanggung oleh si penjual mie. Makanya penjual mie ini biasanya enggak maju-maju. Kenapa? Dilaknat oleh Allah SWT. Tiap malam dia yang melakukannya. Jalan penuh dengan minyak, dengan bekasan mie. Kadang-kadang kalau penjual martabak dengan pecahan-pecahan cangkang telur itu model langsung sikat di atas jalan. Itu dosa besar. Makanya kalau jalan berlubang, kita tidak perlu tunggu ditampal oleh PU, ditampal oleh pemerintah. Berlombalah untuk bisa menambal lubang itu. Karena dengan menambal lubang, kita telah menyelamatkan banyak orang. Modal cuma paling 100.000. Semen 55.000. Aduh, bukan semen. 55, 60, 62, 65 lah. Mana ada berapa karung pasir? Kerikil itu paling 100 dibayar. Dia tampal jalan berlubang agar orang tidak masuk dan tidak jatuh. Setiap kali orang lewat di atas tempat lubang itu, walaupun dia tidak mendoakan apapun, tapi itu hasil kerja kita, maka bisa jadi kita masuk surga gara-gara semen. Cuma orang nggak mau mengejar-kejar. Itu saya lihat di kota-kota itu kalau ada lubang malah ditanam bak pisang. Bak pisang ditanam. Ya mungkin untuk menyindir pemerintah yang tanggung jawab. Tetapi kalau cuma lubang-lubang kecil ya ada apa yang pikir tadinya. Ya bro, semen itu kesempatan kita masuk surga. Sayang orang kalau nggak kena pendidikan seperti ini, itu nggak mau Pak. Lihat, dah 10 tahun lihat, yang lain pun lihat. Padahal cuma mengetuk-ngetuk saja. Oh, nyo tanggung jawab. Nyo hoka, putar pilih ya macam-macam. Tapi nggak mau berbuat. Padahal itu jalan masuk surga. Ya, menyelamatkan orang banyak. Nah itu 360 sendi tadi disebut Nabi. Kalau tidak mampu, fa'in lam yaqdir. Kalau engkau tidak mampu menjadi pembersih masjid atau yang menyelamatkan orang banyak dengan membersihkan jalan, engkau tidak mampu, faraka'ata ad-duha tujzi anhu. Maka engkau salat 2 rakaat duha, engkau telah dianggap bersedekah 360 sendi. 2 rakaat duha sama dengan bersedekah 360 sendi. Nah, kalau kita nggak mampu, berarti kalau disebut nggak mampu, berarti yang di sana lebih besar tuh. Kebenaran bahasanya, Pak. Jadi Nabi mengatakan kalau engkau tidak mampu jadi pembersih masjid dan penampal atau yang membuat aman di jalan bagi orang lain, maka salatlah duha. Karena salat duha itu sama dengan sedekah 360 sendi. Itu dari bahasa itu apa yang tertangkap? Mana lebih besar amalan pergi ke masjid dengan mayat duha? Pergi ke masjid, karena bahasa Nabi punya tidak mampu yang di sana, salat duha lah. Mana lebih besar pahala membuat amannya jalan dengan salat duha? Lebih besar pahala membuat aman jalan. Makanya orang hari ini beramal, dikiranya amal itu hanya yang prosedural saja, yang mahdhah saja. Dia qiyamul lail bagus tiap malam, salat duha tiap hari. Tetapi dalam amalan-amalan sosial enggak pernah mau terjun.
Amal sosialnya nggak ada. Dia cuma hidup untuk dirinya sendiri saja. Padahal semua hadis-hadis menyebutkan amal sosial itu di tengah masyarakat itu lebih utama daripada melakukan salat-salat sunnah itu. Ini maksudnya bukan begini. Karena ada orang mengatakan, oh begitu ya Ustaz. Nah, maka dia terjun ke amal sosial. Tapi nggak pernah salat. Ya bangai. Di mana-mana ada amal sosial ada dia. Mana-mana sosial. Sembahyang hantum, jamaah hantum. Itu bangai namanya. Yang mau dibilang dalam hadis apa? Kita bisa lebih besar kemungkinan masuk surga dengan urusan-urusan sosial daripada urusan ma'dhah yang nafilah, yang sunnah. Kalau yang wajib, wajib jaga. Banyak sekali hadis-hadis tentang itu. Di antaranya Rasulullah mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Kata Rasulullah, orang-orang yang sa'i, berkeliling-keliling menolong armalah. Armalah itu janda. Disebut armalah karena jandanya sudah tidak mampu. Baik diceraikan oleh suaminya atau meninggal suaminya, dia terlantar. Orang tuanya pun tidak mampu menghidupinya dan dia punya anak. Anak itu anak yatim. Wal miskin, dan juga kita menolong orang miskin. Jadi siapa yang berkeliling-keliling menolong janda dan anaknya, otomatis yang miskin, kal mujahid fi sabilillah, maka dia dihitung seperti orang berjihad fi sabilillah. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu kemudian disebutkan di ujung hadis, pahalanya di hari dia sedekah itu tadi sudah dihitung mujahid fi sabilillah. Lalu dihitung pahalanya di hari itu, ya, kal qa'im la yaftur was-sha'im la yuftir. Seperti orang yang tahajud sepanjang malam tidak lelah-lelah, tidak kenal lelah, dan orang yang puasa enggak ada rencana berbuka. Maka saking kuatnya puasa, dia mau puasa terus-terusan. Ternyata itu sama pahalanya orang yang tahajud sepanjang malam, ada piu-piu, kerat sebulan terus. Itu sama pahalanya dengan menolong janda dan anak yatim atau orang-orang miskin. Makanya Ibnu Battal dalam kitab Al-Bahrul Muhit itu menyebutkan ini hadis Nabi ini itu sebagai alternatif bagi kita yang enggak mampu melakukan amalan tahajud. Ya, kita tidak mampu melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti puasa. Tak sanggup. Pekerjaan kita membuat kita tak sanggup. Maka gantilah dengan berkeliling-keliling mencari janda. Hai Mas Uji. Hai janda miskin. Janda miskin dan anak yatim. Ya keliling mencari itu ya ditolong. Ya, pertolongan macam-macam. Bisa kasih beras, kasih macam-macam. Tiap bulan kasih beras. Oh, kalau sudah mulai diikuti oleh perumus kita, oleh istri kita, diikuti, sudah mulai dicek dan recheck. Kenapa ke rumah janda itu? Jangan kita yang kasih, suruh kasih sama istri. Biar istri lebih mantap, sudah boleh bang. Kata istri, apa lah Mat? Jadi istri yang rekomendasi langsung. Ya? Jadi itu amalan terbaik. Itu dalam hadis lain disebutkan. Ketika Nabi ditanya, ayul a'mal ahabbu ila Allah, amalan mana yang paling dicintai Allah? Juga hadis riwayat Bukhari Muslim, amalan mana yang dicintai Allah? Paling dicintai Allah. Apa jawaban Nabi? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Ketika engkau memberi rasa bahagia kepada seorang muslim, dia sedang susah. Lalu kita berikan kebahagiaan dengan nasihat atau kita pinjamkan uang. Jangan susah-susah. Ini ada uang, makanlah. Pergilah makan. Itu melepaskan, memberikan kebahagiaan pada orang. Termasuk memberi jajan pada anak-anak yatim. Anak-anak yatim ni lihat temannya es krim satu-satu. Dia tidak ada rezeki yang lebih karena ayahnya telah tiada. Lalu kita datang, kita kasih dek, pergi beli. Senangnya dia minta ampun, itu senangnya itu amalan yang paling cintai Allah. Rasa senangnya dia, itu amalan paling cintai Allah.
Kemudian Rasulullah menyambung, "Au takshifu anhu kurbah," atau engkau melepaskan kesulitan hidup seseorang. Sedang sulit, lalu engkau lepaskan dengan berbagai cara. Atau kata Nabi, tatruda anhu ju'an, atau engkau melepaskan rasa laparnya. Sedang lapar sekali, lalu datang kita nyempat cokpeng, ya apa juga boleh. Hilang rasa kelaparannya. Au taqdi anhu dainan, kata Nabi. Atau engkau memaafkan hutangnya. Memaafkan hutang. Itu bagi orang yang memang baik, tapi sudah nggak mampu lagi. Dia baik, miskin, sudah berhutang, nggak mampu lagi. Atau dia hutang di toko, beras, terusan. Kita datang, kita tanya berapa hutang dia, si miskin itu. Udah banyak, ya saya bebaskan. Jangan minta bayar lagi, saya yang bayar. Ya. Nah, itu melepaskan hutang. Atau hutang dengan kita, sama saja. Nah, kata Nabi, wala'an amshi. Nah, di ujung hadis, Nabi mengatakan begini, wala'an amshi ma'a akhil fi hajatin. Aku keluar bersama seorang sahabat, untuk melepaskan hajat dari saudaraku. Itu lebih ahabbu ilayya, lebih kusukai min an a'takifa fi hazal masjid syahran. Lebih kusukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Bayangkan Bapak Ibu, ini janji Nabi. Kata Nabi, keluar dari rumah melepaskan hajat hidup orang. Jadi kita keluar rumah itu, di mana ada masalah? Oh, ada pupuk balon dulu, nggak ada masalah itu, udah aman itu, aman. Nah, besar itu kan kita lepaskan hajat orang, terutama orang yang tentu membutuhkan. Kata Nabi, itu lebih hebat dan lebih kusukai dan lebih dicintai Allah daripada beriktikaf di masjid Nabi selama sebulan. Ya, selama sebulan. Kita umrah, Pak, dikasih waktu 12 hari. Di Madinah itu 5 hari. Nah, 5 hari di Madinah berapa kali salat? 5 kali 5, 25 kali salat. 1 kali salat di masjid Nabi sama seperti 1000 kali salat di masjid yang lain. Jadi seperti 1000 kali salat di sini. 1 kali salat masjid Nabi. Maka kalau 25 kali saja kali 1000 sudah 25.000. Kan? Itu 5 hari. Itu pahala salatnya. Sedangkan tadi Nabi menyebutkan dia iktikaf sebulan di masjid Nabi. Kan bukan hanya salat. Duduk, zikir macam-macam di situ. Siang malam di situ. Sebulan. Maka itu kalah pahalanya dibanding yang menolong hajat orang lain. Jadi selama ini orang tidak menyadari itu. Banyak tidak menyadari. Mira amal dia di masjid lebih hebat daripada amal dia di luar masjid. Kalau salat wajib nggak usah ditanya. Kalau itu memang kewajiban kunci amal itu. Tapi banyak orang yang mengira hari ini bahwa rukuk sujudnya kita di malam hari atau salat duha macam-macam lebih hebat daripada menolong orang enggak. Kalah pahala itu menolong orang. Ya, karena sifat Allah itu adalah Maha Pengasih, Penyayang. Jadi Allah itu punya sifat dominannya adalah yang sifatnya berhubungan dengan interaksi dengan hamba. Ya, interaksi dengan hamba. Jadi Allah itu bukan zat yang ego, memuliakan dirinya saja, tidak. Makanya Allah paling senang kalau ada sifat Allah pada diri kita. Nah, di situ yang perlu kita sadari. Maka kita kadang-kadang kan anggap remeh orang yang hantam sembahyang tahajud, hantam sembahyang duha. Padahal dengan orang banyak dia penolong betul gitu. Nah, tadi Nabi sudah mengatakan tolong janda sama anak yatim saja lebih hebat daripada solat sepanjang malam dan lebih hebat daripada puasa enggak berbuka-buka. Nah, makanya tadi disebutkan Nabi, kalau enggak mampu engkau menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka solatlah duha untuk bisa mendapat pahala sedekah 360 sendi setiap hari. Ya, maka jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oh, kalau enggak bisa bermanfaat, paling kurang kata Nabi apa? Jangan memberi mudarat. Kalau kita enggak bisa memberi manfaat ke orang banyak, paling kurang jangan kasih mudarat ke orang. Diam saja. Duduk di rumah,
Baik tanpa mudarat kurang banyak. Karena paling bahaya menjadi orang yang mudarat bagi orang banyak. Paling bahaya. Ya, itu celaka nanti, Pak. Memang kalau belum mati masih belum itu. Kalau belum mati belum. Kalau sudah mati baru menyesalinya. Maka enggak bisa balik lagi kan? Lalu kemudian ini masih bicara tentang orang yang mendapatkan kelebihan dengan salat duha. Lalu hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar menuju ke Quba. Nah, kalau sekarang dikenal dengan Masjid Quba, Bapak umrah dibawa ke situ. Wa hum yusalluna ad-duha. Jadi ketika Nabi menuju ke Quba, Nabi mendapatkan penduduk sekitaran itu salat duha. Lalu Nabi mengatakan salatul awabin hina tarmidul fisal. Salatnya awabin adalah ketika anak unta sudah kepanasan. Maksud awabin, makanya ketika kita mendapatkan tentang bahasa salat awabin, kalau kita bersandar pada kitab, pada buku tuntunan salat, tuntunan salat warna biru tu, yang legend dari kecil kita tu, itu kan ada macam-macam salat sunnah. Itu salah satunya salat awabin. Itu salat di antara salat maghrib dengan salat isya, 6 rakaat. Tapi sebenarnya itu hadis yang lemah. Karena salat awabin yang disebutkan Nabi malah untuk salat duha. Awabin itu apa? Orang yang taubat, orang yang kembali. Maka orang yang sering salat duha itu disebut awabin, yaitu salatnya orang-orang taubat. Di tengah-tengah pekerjaannya, di saat dia sedang sibuk, dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut salatul awwabin. Dan dilakukannya, di sini Nabi mengindikasikan waktu terbaik. Hina tarmidul fisal. Salat awwabin itu terbaiknya adalah ketika anak unta sudah bangkit karena kepanasan. Makanya salat duha itu ketika anak unta sudah panas. Jadi perlu kita kasih tahu dulu kebiasaan unta dan keluarganya. Unta itu berkumpul-kumpul di padang pasir malam hari, Pak. Itu sifat mereka ngumpul. Ngumpul sampai keluarga besar itu ngumpul malam. Saya enggak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah ngupat segala macam enggak tahu. Tapi mereka ngumpul. Itu sampai tidur subuh. Habis salat subuh, kemudian mereka duduk lagi, Pak, golek-golek di atas pasir. Kan pasir masih dingin. Masih dingin tu kalau malam sampai subuh. Mereka baru bangkit ketika badan mereka terasa panas. Kapan itu? Ketika matahari sudah mulai terik. Maka disebutkan anak unta itu bangkitnya daerah-daerah jam 9, jam 10. Itulah waktu duha terbaik. Jadi karena dulu enggak ada waktu untuk mencocokkan itu, Nabi menyebutkan istilah ketika anak unta sudah bangkit. Nah, itu sudah mulai bangkit tuh. Pasir-pasir sudah mulai panas, mereka bangkit. Jadi salat duha terbaik itu ya bukan di awal waktu, tapi jam 9, jam 10, itu waktu terbaik salat duha. Nah, jadi mau disebutkan di sini bahwa orang yang salat duha termasuk orang yang dianggap adalah orang yang taubat. Dari hadis Jubair bin Nufair, dari Abi Darda Abu Zar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna Allah azza wa jalla qala." Ada kelebihan lain, Allah pernah berkata, ini hadis qudsi. "Ya ibnu Adam, wahai anak Adam," kata Allah, "irqa' li raka'at min awalin nahar akuffuka akhirahu." Sujudlah engkau. Rukuk itu maksudnya salatlah. Salatlah engkau beberapa rakaat di awal pagi, maksud awal pagi waktu duha. Akuffuka akhirahu. Siapa yang salat duha atau salat beberapa rakaat duha, maka aku mencukupkan semua keinginannya di sisa harinya. Maksudnya kalau kita salat duha jam 9, jam 10, kita kan kerja. Kebutuhan kita apa? Kebutuhan dunia Allah cukupkan. Mereka yang salat duha. Kebutuhan akhirat Allah challenge amalnya. Nah, jadi makanya bahasa ini sebenarnya
ingin memberitahu yang salat duha rezekinya terpelihara. Semua keadaan keluarganya diberkahi. Kita kan keinginan kita macam-macam. Anak kita pinginnya begini, istri pinginnya begini. Itu dengan salat duha dipelihara Allah. Karena Allah sudah mengatakan yang salat di awal siang itu pagi, ku cukupkan semua keinginanmu di akhir pagi itu. Artinya setelah itu kita melanjutkan hidup. Apapun keinginanmu perlu cukupkan. Cukup bukan bermakna banyak. Karena banyak orang yang banyak tapi tidak cukup-cukup. Banyak kan orang yang banyak gajinya. Gaji 10 juta, 15 juta. Tapi tidak cukup-cukup. Selalu kalau kita tanya, anak peng. Sedekah, anak peng. Untuk musalah lah. Kita lihat, anak peng. Tapi banyak orang yang gajinya cuma 3,5 juta. Dia selalu ada ketika dibutuhkan. Kenapa? Dicukupkan Allah. Itu makna cukup. Kemudian yang terakhir, ini hadis yang mengindikasikan tentang orang salat duha itu diberi rezeki yang banyak dan penyebab kekayaan. Dari Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah menuju ke pulang dari medan perang bersama sahabat. Lalu di antara para sahabat ada yang berbisik-bisik, itu perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Para sahabat berbisik-bisik, kita hari ini mendapatkan kejayaan yang banyak. Bawa pulang ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kuda, apapun, semua milik musuh, itu halal dibawa pulang. Sahabat senang sekali. Perangnya menang, ghanimahnya banyak. Lalu Rasulullah mendengar bisik-bisik mereka. Ini kata sahabatnya, mantap tak kali ini. Kita menang, kekayaan yang kita bawa pun banyak. Maksud banyak itu nanti dibagi-bagi oleh Rasulullah. Hak untuk agama 5%. Setelah ghanimah itu dikumpulkan, lalu 5% untuk Nabi. Maksud untuk Nabi bukan kekayaan Nabi, untuk agama. Yang lain boleh dibagi kepada para pengikut perang. Setelah Rasulullah dengar itu, dari sahabat yang berbisik-bisik ketika pulang senangnya hati, ketika banyak kali kekayaan yang dibawa kali ini, Rasulullah berkata, "Ala adullukum ala aqrabi minhum maghza wa aksar ghanimah wa awshaka waj'ah." Maukah aku kabarkan kalian, ada yang lebih hebat daripada harta yang kalian bawa, ghanimah ini, lebih hebat, lebih banyak. Apa dia? Yaitu waman tawadda'a summa ghada ila al-masjid li subhati ad-duha fahuwa aqrabu minhum maghza wa aksar ghanimah wa awshaka waj'a. Yaitu orang yang berwudu lalu salat duha 2 rakaat, maka dia lebih banyak dia dapatkan daripada harta ghanimah itu. Jadi maksud Nabi, siapa yang salat duha, Allah perbanyak hartanya melebihi harta yang dibawa pulang oleh para sahabat. Ini Nabi mengatakannya tentu dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi kalau model mengatakan begini, itu bukan kalimat beliau yang keluar dari pikiran beliau. Karena enggak berani Nabi menjanjikan pahala apapun kecuali dengan izin Allah. Maka inilah hadis yang kemudian terindikasi orang yang sering salat duha itu kaya. Maka kalau mau kaya, sering salat duha. Tapi jangan salat duha itu kaya. Itu pun nak sembahyang duha, bah kaya. Salah, itu salah niat. Salatlah duha, Allah yang kayakan. Jadi selama ini Pak yang gaji-gajinya kurang, yang sering terlambat-terlambat dibayar gaji, yang kemudian banyak masalahnya, salatlah duha. InsyaAllah, itu nanti sudah setelah salat duha istiqamah, Allah nampakkan hasilnya. Itu sudah banyak ada Pak, kena tunjang sana, tunjang sini. Kemudian diberikan pekerjaan-pekerjaan di luar tunjangan, disuruh tulis ijazah. Oh, Masya Allah. Jadi Allah banyak beri uang masukan. Walaupun kita merasa sedikit. Kita merasa sedikit. Tetapi Allah yang
berkahi rezeki. Maka ibu-ibu, kalau mau suaminya kaya, salat duha ibu-ibu. Suami mungkin nggak sempat karena fingerprint jam 7 udah harus kantor. Karena itu kewajiban. Maka ibu lah pendukung, isterilah pendukung untuk membuat suami kaya. Baru satu ibu aja udah suami bisa kaya. Apalagi 4 ibu itu. Semuanya solat duha. Empat-empatnya solat duha. Itu direktur betul itu suaminya nanti. Itu bisa jadi menteri itu. Jadi oleh karena itu, solatlah duha. Ya, terutama ini ibu-ibu yang di rumah, hanabut, popo sipluk, itu udah cukup. Congkel-congkel bunga depan rumah, nggak usah dulu. Itu nanti habis solat duha. Ini congkel bunga dari pagi sampai pukul 12. Pak. Congkel, habis congkel masukkan lagi. Tanam lagi bunga, siram lagi. Lalu cari lagi, nanti macam-macam. Ada lidah mertua, ada janda bolong, ada macam-macam. Sibuk dengan lidah mertua. Untuk apa dipikirkan? Salatlah duha, itu menolong suami. Mintalah supaya suami kaya. Cuma suami kurang ajar, habis kaya dia cari yang lain. Padahal doa yang pertama itu dari istri pertama. Jadi suami harus dibawa ikut pengajian juga. Ya.